Salib karya sempurna penyelamatan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jemaat yang terkasih, Jumat Agung adalah salah satu hari suci bagi umat Kristen di seluruh dunia untuk memperingati penyaliban Yesus Kristus. Tahun ini peringatan Jumat Agung akan jatuh pada Jumat 7 April 2023. Jumat Agung diperingati oleh semua orang Kristen di dunia, baik itu Protestan maupun Katolik. Di Indonesia, Jumat Agung juga disebut sebagai hari wafatnya Isa Al-Masih dan ditetapkan sebagai libur nasional. Jumat Agung adalah salah satu hari penting bagi umat Kristen dan dianggap sebagai puncak pelayanan Yesus di dunia. Oleh sebab itu, hari itu disebut sebutan agung. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan dan dosa umat manusia. Penebusan dan pembayaran dosa yang dilakukan Yesus tidak bisa dinilai dan digantikan dengan hal apapun. Pada hari penyaliban, Yesus membawa salib ke tempat eksekusi yang disebut tempat tengkorak atau Kalvari dalam bahasa Latin. Ia dipaku di kayu salib yang dia pikul di pergelangan tangan dan kakinya. Kemudian ia ditinggalkan di kayu salib sampai meninggal. Menurut Alkitab, Yesus disalib pada hari Jumat. Itulah sebabnya hari itu disebut Jumat Agung. Selain itu, Jumat Agung juga dikenal sebagai Jumat Suci, Jumat Hitam, atau Jumat Agung. Kompas.com 6 April 2023. Jemaat terkasih, salib adalah hukuman yang paling hina dan terkutuk. Hukuman salib hanya diperuntukkan pada penjahat kelas kakap. Akan tetapi, mengapa Yesus harus menerima hukuman salib? Di mata orang Farisi, para imam, dan ahli Taurat, Yesus dianggap melakukan dosa besar, yaitu melakukan penistaan agama. Pernyataan Yesus sebagai anak Allah dianggap sebagai dosa yang tak terampuni. Padahal sebenarnya perilaku Yesus sama sekali tidak pernah melanggar hukum. Yesus hidup sebagai orang Yahudi yang taat kepada agama, tradisi, dan hukum. Lepas dari semuanya itu, Yesus memang harus menanggung hukuman salib karena dia sedang melaksanakan mandat ilahi menyelamatkan hidup manusia, menebus hidup kita dari hukuman dosa. Seharusnya kitalah yang disalib, kitalah yang terkutuk karena dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tetapi karena kasih Allah yang demikian besar, Dia sendiri yang hadir ke dunia menjadi manusia Yesus Kristus berkorban mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Jemaat terkasih, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus telah menebus kita dari kutuk dosa. Salib adalah kutuk dosa yang diterima oleh Yesus Kristus. Kutuk itu telah diambil alih oleh Kristus agar kita selamat dari kutuk dosa itu. Lalu apa yang kita lakukan setelah menyadari bahwa kita terlepas dari kutuk dosa karena salib Kristus? Pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita harus kita jalani dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita telah menerima anugerah hidup yang besar, maka dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur. Berbagai pergumulan, persoalan, dan penderitaan hidup harus kita terima dengan ikhlas, tabah, dan syukur. Itu karena berbagai pergumulan itu tidak sebanding dengan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Yang kedua, sepanjang hidup kita adalah perjuangan untuk tetap mempertahankan iman yang demikian itu. Iman bahwa Yesus Kristus adalah Sang Penebus dosa, Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Berbagai tantangan
dan godaan telah, sedang, dan akan kita hadapi. Akan tetapi, marilah kita sadari karya penebusan Tuhan Yesus Kristus adalah yang paling berharga di dalam hidup kita. Maka pertahankanlah sampai pada akhirnya. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami untuk menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kepada kami bahwa Yesus yang disalib adalah penebus dosa kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.